Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Saka Tatal dan juga salah satu pengacara Ibu Titin. Dan saat ini kami bertiga ini mau ngobrol-ngobrol karena tadi sudah dilakukan pengajuan peninjauan ulang yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai pemohon. Nah, saya langsung saja ini berbincang dengan Saka dan juga Ibu Titin ya Bu ya. Selamat sore Saka. Selamat sore. Bu. Ya, selamat sore. Ini gimana nih? Tadi kan kita udah melihat ya proses jalannya pengadilan yang dari setengah 11 sampai jam 4 kurang gitu. 4 kurang gitu. Capek nggak? Ya capek sebenarnya. Cuman kan ini emang mungkin udah jalannya. Cuman udah waktunya juga yang buat yang dituju di dalam juga. Soalnya kan kasihan juga orang tidak bersalah tapi mengapa dihukum. Oke. Nah, Saka kan pasti nggak baru sekali dong ada ke persidangan seperti ini. Gimana perasaannya setelah tadi ada di persidangan? Ya, Saka di persidangan yang tadi sangat berbeda dari tahun yang waktu 2016. Gimana tuh? Jadi 2016 tuh bener-bener orang-orang di luar sana tuh banyak menghujat Saka bahwa Saka ini seolah-olah pembunuhnya. Tapi padahal Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Dan setiap sidang Saka pasti didemo. Kalau untuk yang sidang kali ini alhamdulillah banyak teman-teman juga yang mendukung Saka dan ada netizen juga yang mendukung Saka dari Indonesia pun dari luar negeri juga. Oh iya. Wah, udah sampai luar negeri gitu ya dukungannya. Tahu dari mana Saka? Jadi kakak sering ngasih tahu infonya. Kadang kakak kan sering main sosmed. Kalau Saka enggak. Oke. Saka, ini kan Saka juga pakai baju apa nih? Perkasa ya. Tadi juga teman-teman pakai baju Perkasa. Ini gimana nih Saka ngelihat ternyata teman-teman tuh supportnya luar biasa banget buat Saka. Ya, Saka tuh bersyukur punya teman-teman yang baik-baik juga orangnya. Terus nggak pernah ninggalin temannya di saat susah maupun senang. Terus juga tuh ngebela demi kebenaran. Oke. Alhamdulillah Saka punya teman-teman tuh orangnya baik-baik, pengertian, nggak sombong. Saka, tadi tuh salah satu teman Saka ada yang bilang katanya setelah Saka bebas dari penjara waktu tahun 2020 ya, itu Saka ada perbedaan, sering ngurung, sering menyendiri gitu. Terus katanya makin kesini Saka udah mulai ceria lagi. Ini apa yang bikin Saka akhirnya bisa bangkit lagi nih buat ceria lagi itu apa? Jadi awalnya tuh Saka tuh udah capek, males main-main, terus nggak jelas juga main-main juga nggak ada gunanya. Terus apa yang bikin Saka merasa bahwa itu nggak ada gunanya? Ya merasa nggak ada gunanya, takutnya tuh nongkrong nggak jelas terus ketangkep lagi. Terus kena ampasnya bukan apa yang Saka lakukan. Soalnya banyak yang di kampung saya mengalami seperti saya, tidak melakukan namun ditangkap. Oke, dan untuk saat ini Saka udah mulai lebih percaya diri buat nongkrong sama temen-temen gitu ya? Jadi nongkrong juga nggak pernah jauh, jadi nongkrongnya di rumah aja. Di rumah, temen yang ke rumah? Iya, temennya nyamper sendiri. Oke, berarti untuk saat ini Saka udah tapi gimana Saka udah mulai lebih percaya diri dari setelah bebas dari penjara? Jadi percaya diri. Kalau percaya diri dari dulu juga percaya diri bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Namun tetapi ada banyak oknum-oknum yang berbicara ataupun yang seolah-olah ini pembunuhnya. Itu sebenarnya Saka tuh ngedengar, sama Saka diem aja. Walaupun banyak yang ngomongin juga, ngomongin tuh ada Sakanya tapi Sakanya diem aja karena dia nggak tahu. Saka lebih tahu gitu ya. Iya. Tapi apa sih Saka, aku kan lihat Saka ini bener-bener berani banget gitu ya, mengungkapkan apa aja yang Saka rasakan, Saka lalui gitu. Apa yang bikin Saka tuh aku memang harus ngomong gitu, seberani itu gitu? Jadi Saka juga kan mikir, Saka kan waktu pertama masuk penjara kan ya disiksa nggak enak. Terus masa iya orang-orang yang di dalam, termasuk 7 yang di dalam, tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, harus menanggung beban. Ini juga kan mungkin udah saatnya juga, mumpung ada momen, jadi digunakan sebaik-baiknya mungkin. Jadi Saka mau nggak mau harus
berkata jujur dan apa adanya. Ini hotel prima ini. Oke. Berarti untuk saat ini Saka udah mulai dari dulu mungkin Saka berani gitu, tapi untuk saat ini lebih berani lagi ya karena udah lebih banyak yang support ya. Dulu kan banyak orang-orang yang nggak percaya. Lewat ini. Terus juga takutnya tuh resikonya tuh kan otomatis kan ya rundingan dulu sama keluarga, takutnya kan ada apa-apa keluarga, takutnya kan mama juga kan banyak penyakitnya, takutnya mama tuh kumat lagi. Saka tuh nggak mau mama kenapa-napa. Saka, aku mau tanya deh, selama kamu setelah bebas di penjara gitu ya, sampai ada sidang PK hari ini, itu apa kegiatan Saka? Kegiatan Saka ya kerja aja. Kerja. Tapi di luar kota. Oh, di Jarang luar ada kota. di Cirebon. Gitu. Tapi gimana pas kerja tuh rasanya gimana Saka? Ya berkomunikasi sama teman-teman baru aja, biasa aja. Oh, biasa aja. Terus selain Saka kerja gitu ya, main gitu lagi nggak? Atau pas main mungkin nggak mau antar tangkap lagi apa gimana gitu? Oh, kalau Saka kan kalau di luar kota kan kerjanya lembur Kak. Jadi nggak ada waktu buat waktu main. Jadi berangkat pagi jam 7, pulang jam 10 malam. Jadi nggak ada waktu buat sama sekali buat main. Jadi pulang, mandi, istirahat, besok kerja lagi. Muter dulu Bang. Udah sampai di sini. Mana? Nah, Saka, ini kan semakin kesini kan kayaknya kasus ini kan semakin terbuka gitu ya. Ya. Nah, gimana Saka nanggepinnya semakin terbuka Di sini kayak aja gini? Mas, jangan kejauhan Ya, Mas. alhamdulillah Saka tuh bersyukur mungkin ini sudah saatnya Iya, Mbak. dan sudah takdirnya harus terungkap semuanya. Gitu. Berarti untuk saat ini Saka sudah pede dan Saka tetap harus berani dan Saka udah bisa untuk terus berkata jujur ke siapapun dan kemanapun ya berarti ya. Oke, makasih ya Saka. Terima kasih. Semoga harapannya sesuai dengan apa yang Saka harapkan. Oke, terima kasih Saka. Saudara, itulah tadi perbincangan antara saya, Saka dan juga salah satu tim penasihat hukum dari Saka Tatal. Abelin Sani, Aufa Farid, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.